Aja posit. Coba yang dijelaskan pada proceeding konferensi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan FGD dengan topik Environmental Citizenship. Namun sebelum memulai lebih lanjut mengenai FGD, ada baiknya teman-teman semua memperkenalkan diri. Mungkin dapat saya awali, perkenalkan nama saya Genzita Munibidari, di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Karin Divya Putri, di sini saya sebagai notulensi. Perkenalkan, nama saya Jihan Fatia, saya sebagai anggota 1. Perkenalkan, saya Joren Zalik Satria Nugroho sebagai anggota 2. Perkenalkan, saya Kamaluddin Hidayat sebagai anggota 3. Baik, terima kasih teman-teman semua. Seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, bahwasanya FGD kali ini kita akan membahas mengenai environmental citizenship. Sebelum masuk ke kasus yang lebih spesifik, mungkin ada dari teman-teman yang ingin memberikan pendapat mengenai apa itu environmental citizenship. Baik, saya izin menanggapi ya tentang pengertiannya. Nah, di dalam jurnal internasional dengan judul jurnal Environmental Citizenship, What Level of Knowledge, Attitude, Skill, and Participation the Student Own, pengertian environmental citizenship adalah hubungan manusia dan alam dan menegaskan kembali bahwa pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab semua orang setiap saat berdasarkan pilihan hidup seseorang dalam meminimalkan dampak ekologis di bumi. Environmental citizenship adalah partisipasi aktif warga dalam bergerak menuju keberlanjutan. Environmental citizenship dapat dilihat sebagai hasil akhir dari pendidikan untuk keberlanjutan, sebuah proses yang semuanya tentang mengubah sikap orang, menyediakan akses ke pengetahuan dan mengembangkan keterampilan yang menggabungkan untuk mempengaruhi perilaku. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih atas pendapat yang telah diberikan, Saudara Mikdad. Seperti yang Saudara Mikdad sampaikan tadi, bahwasanya environmental citizenship merupakan suatu hubungan antara manusia dengan alam, di mana dia menegaskan kembali bahwa pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab semua orang setiap saat berdasarkan pilihan hidup seseorang dalam meminimalkan dampak ekologis di bumi. Dan seperti itu, itu tadi pengertian environmental citizenship ya teman-teman. Semoga teman-teman semua di sini masih selalu semangat dalam mengikuti FGD pada hari ini. Berbicara tentang environmental citizenship, mulai tahun 2019 negara kita Indonesia sedang ramai membahas mengenai pemindahan ibu kota yang semula dari daerah khusus ibu kota Jakarta akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Hal itu tentu saja berkaitan dengan environmental citizenship. Menurut teman-teman semua, bagaimana tanggapan teman-teman mengenai isu pemindahan ibu kota tersebut? Mungkin yang pertama, Saudara Joren dapat menyampaikan argumennya. Kepada Saudara Joren, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan pada saya. Berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara, sebenarnya menurut saya itu sah-sah saja. Justru bagus untuk membentuk sistematis yang baru. Tetapi itu memerlukan waktu yang tentunya bertahap dan tidak bisa secara langsung. Misalkan 10 tahun juga belum tentu bisa. Lalu membahas tentang alasan dipindahkannya ke ibu kota yang baru. Yang pertama yaitu lokasi Kalimantan Timur yang strategis di tengah Indonesia ini dinilai ini hanya berdasarkan ide geografis saja, sehingga masih menjadi pertanyaan sebenarnya apakah alasan yang jelas. Lalu yang kedua, adanya lahan kosong pemerintah yang mungkin dipikirkan bahwa lahan kosong itu tidak penting dan akhirnya ditanami beton-beton. Padahal seharusnya bisa ditanami pohon. Karena kebanggaan kita hari ini pada dunia yaitu faktanya Kalimantan adalah paru-paru dunia. Yang artinya Kalimantan adalah penyuplai oksigen di dunia. Saat ibu kota dipindahkan ke Kalimantan, otomatis akan dibangun
infrastruktur. Lalu tentu saja adanya pertambahan penduduk dan juga bertambahnya polusi yang menyebabkan rusaknya ekosistem dan kurangnya oksigen. Hal ini berkaitan dengan environmental. Jadi pada intinya saya tidak setuju untuk dipindahkannya ibu kota negara ke Kalimantan karena akan merusak lingkungan atau ekosistem di sana. Dan juga ingin menambahkan bahwa perpindahan ibu kota ini berpengaruh pada inflasi karena tentu saja berpindah ibu kota memerlukan biaya yang besar dan Indonesia belum siap untuk itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas argumen yang telah diberikan Saudara Zoren. Mungkin yang selanjutnya Saudara Karin dapat menyampaikan argumennya mengenai topik kali ini. Kepada Saudara Karin, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mengenai isu pemindahan ibu kota negara Indonesia, menurut saya berdasarkan jurnal yang saya baca, pada jurnal Politika volume 11 nomor 1 yang berjudul Menemu Kenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara, memang perlu untuk dilakukan pemindahan sebab terdapat 3 alasan yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli. Yang pertama, permasalahan internal yang muncul dari Jakarta sebagai ibu kota secara langsung telah berkontribusi terhadap tidak optimalnya penyelenggaraan pemerintahan selama ini. Yang kedua, keinginan pendistribusian pemerataan pembangunan sebab adanya ketimpangan pembangunan ekonomi antara Pulau Jawa dan pulau yang ada di luar Jawa. Yang ketiga, keinginan memiliki pembangunan Indonesia serta mampu mengakomodasi perkembangan di masa yang akan mendatang. Nah, dari ketiga alasan di atas dapat dikaitkan dengan environmental citizenship, kewarganegaraan lingkungan yang mengenai bagaimana sikap kita sebagai warga negara dalam menyikapi dan berkontribusi dalam pemindahan ibu kota negara yang baru. Sebab jika dilihat dari alasan pertama, permasalahan internal di Jakarta, contohnya alih fungsi aliran sungai yang menjadi tempat pembuangan sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah dari industri ini yang tidak terkontrol telah membuktikan apabila warga negara tidak memiliki sikap dan perilaku environmental citizenship yang baik. Yang pada akhirnya kebiasaan itu tadi secara tidak sadar ikut andil dalam memperparah kerusakan lingkungan di mana berakibat pada wacana pemindahan ibu kota negara yang baru. Untuk itu diperlukan pembentukan sikap environmental citizenship bagi seluruh warga negara Indonesia. Sehingga solusi yang dapat diberikan ialah memberikan pengupayaan pembentukan kewarganegaraan ekologis seperti yang dijelaskan pada proceeding konferensi nasional kewarganegaraan ketiga oleh Universitas Ahmad Dahlan yang berjudul Strategi Pembentukan Kewarganegaraan Ekologis. Nah, jadi pembentukan kewarganegaraan ekologis itu dapat dilakukan dalam pembentukan kewarganegaraan melalui persekolahan maupun masyarakat dalam bentuk komunitas atau penggiat lingkungan lain. Mungkin itu argumen saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas argumen yang telah diberikan Saudara Karin. Mungkin yang selanjutnya Saudara Jian bisa menyampaikan argumennya mengenai topik yang kita bahas. Pada Saudara Jian, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator sudah mengizinkan saya untuk mengatakan argumen saya. Dan di sini saya akan menyampaikan teman-teman bagaimana argumen saya tentang pemindahan ibu kota yang sedang terjadi pada saat ini. Di sini saya akan menjelaskan yaitu bagaimana pemindahan ibu kota, apakah saya setuju atau tidak, dan saya setuju. Karena pada saat itu, pada tanggal 26 Agustus 2019, Jokowi sudah benar-benar mengumumkan keputusan pemerintahan untuk memindahkan ibu kota negara Kalimantan Timur yang kemudian banyak mendapat sambutan positif dari berbagai pihak dan menteri. Lalu, kenapa ibu kota Jakarta harus dipindahkan ke Kalimantan Timur? Karena Kabupaten Kutai Kartanegara dan manajemen Pasar Utara di Kalimantan Timur diputuskan akan menjadi ibu kota baru menggantikan daerah khusus ibu kota Jakarta karena ada 5 alasan yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo yang terkait pemilihan 2 wilayah tersebut sebagai ibu kota negara baru, yaitu karena yang pertama yaitu resiko bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan maupun gunung berapi. Lalu yang kedua, lokasi tersebut berada tepat di tengah-tengah Indonesia sehingga dianggap ideal sebagai ibu kota negara. Yang ketiga,
Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Pasar Utara berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu seperti Kalimantan Timur. Alasan yang keempat, yaitu dua wilayah tersebut memiliki infrastruktur yang lengkap. Sementara alasan yang kelima yaitu 180.000 hektar lahan yang ada di pemerintahan Jakarta, pemerintahan Kalimantan memiliki lahan yang luas, lalu sebagai paru-paru dunia. Karena mengapa sebagai paru-paru dunia? Menurut Presiden, pemerintahan sudah melakukan kajian soal pemindahan tersebut. Karena Jakarta terlalu banyak bangunan. Selain itu, Jakarta memiliki tanah yang hanya 20,8%, sedangkan Kalimantan memiliki 58,8%. Pemindahan ibu kota tersebut menjadi pusat bisnis dan pusat pemerintahan sekaligus mengurangi kepadatan penduduk. Menurut Presiden Joko Widodo, kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dengan wilayah timur dibutuhkan geografis yang ada di tengah Indonesia. Rawan terjadi bencana alam serta lalu lintas di Jakarta itu sangat macet sekali, kumuh lalu sesak. Jakarta itu termasuk tempat yang memiliki lalu lintas yang terpadat. Demikian argumen dari saya. Lanjut ke moderator. Baik, terima kasih atas argumennya. Mungkin selanjutnya saya akan menyampaikan argumen saya. Jadi menurut saya terkait pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur ini saya setuju dengan hal itu, karena jika dilihat dari dampak ekonominya, Badan Perencanaan Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menyatakan dalam kajiannya bahwa pemindahan ibu kota negara akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional dengan prediksi kenaikan PDRB sebesar 0,1%. Bappenas menyatakan bahwa kenaikan PDRB bersumber dari pemanfaatan sumber daya potensial seperti pembukaan lahan untuk keperluan infrastruktur produktif dan pembukaan lapangan kerja bagi sumber daya manusia terampil yang selama ini belum termanfaatkan. Secara spesifik, Bappenas memperhitungkan akan terjadi peningkatan upah tenaga kerja bagi wilayah sekitar yang diterminkan dengan kenaikan price of labor sebesar 1,37%. Selain itu, untuk memastikan perkembangan ibu kota negara yang baru, Bappenas merencanakan akan memberikan intensif bagi pelaku usaha untuk berinvestasi. Ia memperkirakan secara nasional akan terjadi peningkatan arus perdagangan sebesar 50% sebagai dampak pertumbuhan kawasan industri di ibu kota negara yang terhubung dengan wilayah lain di Indonesia. Momentum penambahan porsi investasi dan perdagangan selayaknya dibarengi dengan kebijakan prioritas hilirisasi industri. Dengan demikian, akan tercipta lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus meningkatkan PDRB lokal. Selain itu, ada penelitian yang mengatakan bahwa 10 tahun mendatang akan terjadi perubahan iklim yang amat sangat hebat, di mana akan diperkirakan Jakarta itu akan tenggelam. Jadi mungkin itu juga salah satu mengapa alasan ibu kota negara dipindahkan. Dan untuk data yang saya mengambil dari kajian dampak ekonomi dan risiko pemindahan ibu kota negara yang ditulis oleh Sahat Aditya Vanditya Silalahi. Mungkin itu argumen dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi atau menyanggah dari argumen teman yang lain, saya persilahkan. Izin menanggapi dari Joret. Baik, silahkan Saudara Karin. Terima kasih atas waktunya. Tadi kan sudah disebutkan bahwa salah satu alasan pemindahan ibu kota baru ini mengenai alasan geografisnya. Nah, apabila tadi dikatakan Kalimantan bukan lokasi yang tepat, lalu adakah solusi lain dalam pemindahan ibu kota baru ini? Sedangkan kita bersama tahu bahwa Jakarta sendiri dalam keadaan lingkungan maupun kepadatan penduduknya itu sudah makin mengkhawatirkan. Terima kasih. Terima kasih Saudara Karin. Mungkin feedback untuk menanggapi atau menjawab dari pertanyaan Saudara Karin kita di akhir. Mungkin Saudara Joren ingin menanggapi argumen dari rekan yang lain. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan memberikan sanggahan kepada Saudari Jihan. Bahwasannya tadi disebutkan bahwa Jakarta
saat ini minim akan lahan atau tanahnya. Nah, nanti jika Kalimantan sudah menjadi ibu kota, maka otomatis akan dibangun sistem infrastruktur negara. Sanggahan saya, mungkin saat Kalimantan menjadi ibu kota baru, nasibnya akan sama dengan Jakarta beberapa tahun yang akan datang, yaitu padat penduduk, timbul polusi, dan lain-lain. Padahal saat ini Kalimantan sudah diakui dunia sebagai paru-paru dunia. Dampaknya juga akan mengurangi suplai oksigen di dunia, sehingga manusia mungkin akan menghirup karbon dioksida. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sebelum saya mempersilahkan kepada Saudara Joren dan Jihan untuk menanggapi, mungkin saya akan menanggapi dari argumen Saudara Joren tadi, mungkin menambahkan Saudara Joren tadi mengatakan bahwa akan terjadi inflasi ya. Mungkin memang benar akan terjadi inflasi apabila ibu kota dipindahkan. Bappenas meneliti akan terjadi inflasi sebesar 0,2%. Namun, inflasi tersebut diperkirakan tidak akan terlalu mempengaruhi daya beli secara nasional. Karena kenapa? Karena kenaikan harga hanya terpusat di lokasi ibu kota negara baru dan wilayah sekitarnya. Jadi menurut saya, jika Saudara Joren tadi mengatakan akan terjadi inflasi, itu tidak terlalu mempengaruhi akan perpindahan ibu kota negara yang baru. Baik, selanjutnya mungkin Saudara Jihan dan Saudara Joren bisa menanggapi dari pertanyaan atau sanggahan yang diberikan oleh Saudara Karim tadi. Mungkin yang pertama Saudara Joren dahulu. Baik, terima kasih. Saya ingin menanggapi dari Saudari Karin tadi. Jika tidak dipindahkan ke Kalimantan, maka dipindahkan kemana lokasi yang tepat untuk ibu kota baru. Jadi menurut saya, sepertinya untuk saat ini Indonesia tidak perlu memikirkan untuk pemindahan ibu kota, karena selain memakan banyak biaya, jika dipindahkan ke Kalimantan juga merusak ekosistem di sana. Lebih baik Indonesia memperbaiki aspek-aspek yang masih kekurangan, seperti dari aspek ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Saudara Joren. Mungkin yang selanjutnya Saudara Jihan dapat menyampaikan argumennya kembali. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab argumen dari Saudara Karin. Menurut saya, sebaiknya dipindah. Karena apa? Kota Jakarta merupakan salah satu kota yang mengalami pencemaran lingkungan, seperti banyaknya polusi serta pencemaran air. Hal ini terjadi karena Jakarta memiliki penduduk yang padat sekali. Selain itu, pusat ibu kota Jakarta memang di dalamnya terdapat banyak sekali pembangunan infrastruktur, baik untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan infrastruktur dari pengelolaan lingkungan yang ada di dalamnya. Minimal, lahan yang terbuka itu mengakibatkan kurangnya daya resap air hujan dan oksigen yang kurang. Karena begitu, mengapa banyak kendaraan karbon dioksida yang ada di daerah Jakarta. Secara fisik, ibu kota Jakarta difungsikan sebagai pusat perkantoran. Memang iya sekali. Tetapi Jakarta itu memiliki padat penduduknya. Karena banyak masyarakat dari desa yang memilih bekerja dan tinggal di Jakarta. Tidak hanya bangunan gedung yang megah, tetapi permukiman kumuh yang banyak di sekitaran pinggir sungai. Hal ini mengakibatkan sungai di Jakarta tercemar oleh limbah rumah tangga dan sampah buangan masyarakat. Demikian argumen dari saya. Baik, terima kasih atas tanggapannya Saudara Jihan. Sekarang kita masuki topik pembahasan yang kedua ya teman-teman. Semoga teman-teman masih selalu semangat. Mengetahui konsep dan teori-teori komponen IKN sangat penting, seperti halnya pada kasus pemindahan ibu kota ini. Menurut teman-teman semua, mengapa kita perlu memahami dan menguasai konsep dan teori tentang komponen-komponen dalam IKN-PKN, khususnya jika dikaitkan dengan fenomena rencana pemindahan ibu kota di Indonesia. Untuk yang pertama yang menyampaikan argumen mungkin bisa dimulai dari Saudara Mikdad. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, mengapa kita perlu memahami dan menguasai konsep dan teori tentang komponen-komponen dalam ilmu kewarganegaraan PKN, khususnya jika dikaitkan dengan fenomena rencana pemindahan ibu kota di Indonesia? Kenapa? Nah, menurut saya karena ketika kita memahami dan menguasai konsep teori tersebut, kita akan menjadi tahu dan akan lebih kritis dalam berpikir, lebih peduli, sehingga kita tidak ada ketika ada isu dan ada kebijakan-kebijakan seperti fenomena rencana pemindahan ibu kota, maka
kita bisa menanggapinya, memberikan sumbangsih kita, dan bahkan kita bisa memberikan benang merah terbaik terhadap rencana tersebut. Misal, apabila rencana itu terrealisasikan, apakah dengan kondisi perekonomian kita yang bisa dikatakan itu kita masih rendah, kebijakan ini adalah apakah kebijakan yang terbaik? Atau justru ini akan merugikan banyak hal. Dan jangan-jangan dengan hal ini, hal yang dipaksakan ini malah akan membebani negara. Nah, selain itu, kita bisa menganalisa bagaimana dampak alam lingkungannya, sosial, dan budayanya. Apakah akan banyak yang terganggu atau tidak. Inilah pentingnya memahami dan menguasai konsep dan teori tentang komponen dalam ilmu kewarganegaraan. Dengan bekal civic knowledge, civic skill, dan civic disposition tersebut diharapkan warga negara Indonesia mampu berpartisipasi aktif membangun bangsa dan negara. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas argumennya, Saudara Mikdad. Mungkin yang selanjutnya, Saudara Joren bisa menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya mengenai mengapa perlu belajar komponen-komponen IKN ini. Seperti yang kita tahu, di komponen-komponen IKN ini terdapat yang pertama yaitu civic knowledge yang merupakan pengetahuan kewarganegaraan yang di dalamnya terdapat isi atau substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Komponen ini berkaitan dengan apa saja yang layak untuk dipahami oleh warga negara. Lalu yang kedua ada civic skill, yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu ada kecakapan intelektual dan kecakapan partisipatoris. Hal ini mengarah pada pembentukan warga negara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggung jawab. Ini untuk kecakapan intelektual. Lalu untuk kecakapan partisipatoris, hampir sama dengan civic disposition, yaitu partisipasi atau peran warga negara yang aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan negara. Lalu untuk kaitan komponen-komponen tersebut dengan pemindahan ibu kota negara mungkin dapat melibatkan warga negara atau rakyat dalam rencana pemindahan ibu kota tersebut. Dengan memberikan kajian dan audiensi terbuka, dirasa akan memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai poin-poin penting dalam pemindahan ibu kota. Serta yang paling penting adalah pertimbangan dalam memilih lokasi yang sesuai untuk dijadikan ibu kota baru. Karena yang sudah saya jelaskan tadi bahwasannya jika dipindahkan ke Kalimantan akan berdampak pada lingkungan, ekosistem. Hal itu juga demi mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan bangsa Indonesia. Pada kaitannya dengan civic knowledge, bahwa kita harus mengetahui atau melek tentang informasi yang berhubungan dengan negara, isu-isu negara. Yang kedua kaitannya dengan civic skill yaitu kecakapan intelektual, bahwa kita tidak bisa menerima informasi secara mentah-mentah. Kita harus melakukan observasi secara lebih lanjut. Lalu kaitannya dengan civic disposition mungkin tentang partisipasi warga negara tadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja argumen dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas argumennya, Saudara Joren. Mungkin yang selanjutnya, Saudara Karin dapat menyampaikan argumennya mengenai hal ini. Kepada Saudara Karin, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya sendiri juga setuju terhadap argumen yang diberikan oleh Saudara Mikdad dan Saudara Joren. Menurut saya, teori dan konsep komponen-komponen ilmu kewarganegaraan ini penting diketahui oleh mahasiswa dan tiap warga negara, sebab komponen ilmu kewarganegaraan menjadi dasar dan arah tindakan menentukan bagaimana warga negara mampu bersikap dan bertindak yang mencerminkan good citizenship. Warga negara tanpa mengetahui komponen kewarganegaraan ibarat berlayar tanpa peta. Mereka akan kebingungan menentukan arah ya di tengah dermaga. Sama halnya warga negara tanpa pengetahuan komponen kewarganegaraan, maka akan menjadi
menjadi warga negara yang kebingungan dalam menentukan suatu tindakan, tanggapan, maupun keputusan. Seperti yang kita tahu bahwa komponen kewarganegaraan menurut John Patrick 1999, komponen kewarganegaraan ini saling berkaitan mengenai civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Di mana dengan kita menggenggam komponen tersebut, kita akan mampu menanggapi beragam isu dengan mencerminkan good citizenship seperti halnya dalam menanggapi kasus pemindahan ibu kota Indonesia ini, sehingga kita tidak serta-merta menanggapi kasus tanpa tahu akar permasalahan terlebih dahulu. Adapun sifat khas mengenai good citizenship yang bertanggung jawab terlihat dari komitmennya terhadap nilai-nilai integratif dan terhadap penerapan aktif kesadaran kritisnya, kemampuan untuk berpikir mandiri, kritis, dan konstruktif, kemampuan untuk melihat masalah dalam konteks jangka panjang dan untuk membuat penilaian berdasarkan suatu komitmen kepada kepentingan masyarakat jangka panjang. Hal ini menurut Cogan JJ dan Derrick Roth R1998 mengenai pada jurnal Citizenship for the 21st Century. Namun, tidak semua warga negara ini mampu mengerti komponen-komponen ilmu kewarganegaraan, sebab buktinya saja masih banyak terjadi pelanggaran dan tindakan warga negara yang didorong karena provokasi masyarakat. Nah, adapun solusi dari hal tersebut bisa dilakukan dengan pembentukan dari komponen-komponen IKN ini, salah satunya dengan konseptualisasi dalam pendidikan kewarganegaraan serta pendidikan karakter sejak mereka berada di sekolah. Mungkin itu saja mengenai argumen saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas argumen yang telah diberikan Saudara Karin. Yang selanjutnya Saudara Jihan mungkin dapat menyampaikan argumennya kepadanya waktu dan tempat. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Karin dan teman-teman dari ketiga anggota tadi yang sudah menyebutkan argumennya. Saya berargumen tentang teori IKN tentang pemindahan ibu kota ini antara civic skill, civic knowledge, serta civic discussion yang tentang environmental citizenship. Saya gagasan bahwa ini kita bertanggung jawab atas kita bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan dan bagaimana kita menjaga baik minimalisirkan limbah-limbah yang ada di sekitar kita agar lingkungan kita baik. Lalu kita dengan cara yaitu mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang. Sebagai diasumsikan bahwa perubahan ini yang terhadap perilaku individu kepada suatu lingkungan merupakan tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Karena ini artikel yang disampaikan oleh Muhammad Mokhtar tahun 2020 yang membahas tentang pertanyaan tentang tata cara terbaik membawa perubahan kepada environmental citizenship, kewarganegaraan lingkungan yang ditarik antara perubahan lingkungan, berubah gagasan tentang pemindahan ibu kota Jakarta bahwa kita adalah bagian dari lingkungan kita. Pengakuan bahwa pemindahan ibu kota Jakarta ini menyebabkan isu-isu yang jelas karena terdampaknya ibu kota Jakarta dari beberapa polusi. Karena itu kita disuruh menjaga lingkungan agar kita mampu bisa menetralisirkan pemindahan kota yang menjamin masalah lingkungan di Jakarta akan terselesaikan. Risiko tersebut yaitu kebakaran hutan yang terbesar di ibu kota yang terpilih sebagai ibu kota yang tidak jauh dengan ini. Lalu pada habitat lain spesies langka yang dilindungi antara itu, kita juga membangun sebuah kota baru yang nantinya akan dibuka di Kalimantan, membuka lahan untuk membangun kantor pemerintahan, perumahan, serta infrastruktur lainnya yang dibutuhkan. Pemerintah tersebut setelah menyediakan sekitar 180.000 hektar untuk kota pemerintahan sebagai ibu kota baru, karena maka dari itu kita tidak boleh mengherankan apabila organisasi lingkungan kita seperti Greenpeace Indonesia yang dikhawatirkan dampak dari pembangunan fisik ibu kota negara baru yang terhadap ada sebuah spesies dan hutan yang di dalamnya, lalu seperti hewan-hewan lainnya yang dampak langsung dari pembangunan kota pada hutan tersebut, mengapa memiliki dampak lingkungan, yaitu karena daerah tersebut merupakan
daerah yang tersignifikasikan, karena setidaknya 1 juta pegawai dipindahkan ke ibu kota negara baru. Sementara itu, dengan populasi 900.000 jiwa, memberikan dampak pada lingkungan sekitar, yaitu dengan populasi yang meningkat pesat di dekat danau, meningkatkan risiko kebakaran lahan, semakin banyaknya orang yang berimigrasi ke ibu kota negara baru untuk mendorong eksploitasi lahan pertanian karena permintaan meningkat. Demikian argumen tentang teori IKN dari saya. Lanjut ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Jihan atas argumen yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan pendapat saya mengapa kita perlu memahami dan menguasai konsep teori tentang komponen IKN PKN, khususnya jika dikaitkan dengan fenomena rencana pemindahan ibu kota. Pendapat saya mengapa? Karena dengan memahami konsep komponen IKN PKN, kita sebagai warga negara Indonesia dapat memposisikan diri kita dalam menyikapi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Seperti halnya pemerintah kali ini membuat kebijakan akan memindahkan ibu kota. Jika kita memahami konsep komponen IKN PKN seperti civic knowledge, civic skill, dan civic disposition, maka sebagai warga negara kita tahu dan paham bagaimana harus mensikapinya. Apakah harus menolak atau menerima kebijakan tersebut. Seperti argumen yang saya sampaikan tadi, bahwasannya saya setuju dan saya menerima apabila pemerintah melakukan pemindahan ibu kota. Saya mengatakan bahwa setuju terhadap pemerintah, karena saya telah membaca jurnal terkait hal tersebut melalui dampak ekonominya. Jadi saya tahu saya harus memposisikan bagaimana diri saya dalam menyikapi hal tersebut. Seperti yang Saudara Karin tadi sampaikan, bahwasannya ketiga komponen dari IKN PKN itu saling berkaitan. Nah, itu juga mencerminkan bahwasannya kita jika memahami konsep komponen IKN PKN, kita jadi tahu bagaimana kita harus menyikapi kebijakan-kebijakan yang akan dibuat pemerintah. Apakah pemerintah kita itu transparansi dalam membuat kebijakan atau tidak. Mungkin itu argumen dari saya. Yang selanjutnya, mungkin dapat menyampaikan kesimpulan daripada diskusi kita kali ini. Mungkin dari Saudara Migdat dapat menyampaikan kesimpulan dari argumentasinya hari ini. Oke, mengenai hal tersebut, di sini dari pendapat teman-teman semuanya ya, secara garis besar mendukung jika kita harus memahami teori tentang komponen ilmu kewarganegaraan PKN. Sebab dengan bekal civic knowledge, civic skill, civic disposition, kita dapat memahami hal tersebut dan bisa menjadi modal kita dalam memberikan sumbangsi kita ke negara kita, menumbuhkan kepedulian terhadap negara kita, menjadikan warga negara lebih kritis dalam menanggapi hal-hal yang ada, sehingga dengan hal ini dapat mendukung keberjalanan kewarganegaraan dalam sebuah negara. Itu dari saya. Terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan. Mungkin selanjutnya Saudara Joran dapat menyampaikan kesimpulan dari argumennya kali ini. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya mohon maaf bahwa tadi lupa untuk menanggapi tanggapan dari Kencita yang bahwasannya saya akan memberikan tanggapan singkat mengenai itu yang tentang inflasi tadi. Bahwasannya saya tidak setuju, saya tidak mengacu pada inflasinya, tetapi saya menitik beratkan pada kerusakan ekosistem yang berkaitan dengan environmental. Sepertinya itu saja. Lalu untuk kesimpulannya, saya tidak setuju dengan dipindahkannya ibu kota negara ke Kalimantan, karena yang pasti akan memberikan dampak pada lingkungan atau ekosistem. Bagaimanapun juga, melibatkan warga negara dalam hal ini sangat penting untuk mengetahui poin-poin mengenai pemindahan tersebut, serta dalam memilih lokasi yang sesuai. Lokasi yang sesuai untuk dijadikan ibu kota baru dan juga demi mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu salah satunya mewujudkan kesejahteraan umum. Sepertinya itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan. Mungkin yang selanjutnya Saudara Karin dapat menyampaikan argumen kesimpulannya. Mungkin Saudara Karin bisa kita lewati dulu karena mungkin beliau terkendala sinyal. Yang selanjutnya mungkin Saudara Jihan dapat bisa menyampaikan kesimpulannya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan
Menanggapi tentang kesimpulan saya tentang pemindahan ibu kota Jakarta, saya sangat setuju karena proses pemindahan ibu kota Jakarta ini dianggap justru akan meninggalkan masalah banjir dan macet semestinya yang dapat diselesaikan dengan solusi konkret tanpa memerlukan pemindahan besar-besaran yang membutuhkan banyak dana. Kelompok pemerhati lingkungan atau Greenpeace Indonesia mengkritisi rencana dana lalu pemindahan ibu kota ke Kalimantan ini juga mengancam memberikan dampak yang positif akan kelestarian hutan Kalimantan sebagai paru-paru dunia dan ekosistem yang langka, termasuk spesies orangutan yang masih langka. Resiko kabut asap dari kebakaran hutan di lahan ini sebagai dampak kerusakan alam di wilayah ibu kota baru juga menjadi pertimbangan yang serius dalam memberikan respon yang positif atas urgensi dari rencana pemindahan ibu kota ini, yaitu dengan cara kita memberikan menambah keterlibatan dalam pengarahan proses pembentukan ibu kota baru dengan berpendapat bahwa kemampuan kita untuk membangun ibu kota negaranya sendiri, yaitu kita mengkritisi penyediaan luas wilayah yang sudah cukup banyak sekitar 180.000 hektar, lalu kita juga memberikan gambaran tentang pemindahan ibu kota dengan melalui lahan-lahan serta dana-dana yang sudah ada serta keputusan presiden lalu infrastruktur yang sudah relatif lengkap. Terima kasih. Itu menurut saya. Baik, terima kasih atas argumen kesimpulan yang diberikan. Mungkin yang selanjutnya Saudara Karin dapat menyampaikan kesimpulannya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan yang saya dapatkan dari fokus group discussion hari ini adalah saya setuju apabila ibu kota dipindahkan ke Kalimantan, namun tidak untuk saat ini. Sebab dipindahkannya ibu kota ke Kalimantan, maka dipindahkannya pula masalah-masalah kependudukan dan lingkungan lain seperti halnya yang ada di Jakarta dan Pulau Jawa saat ini alami. Dengan kata lain, pemindahan ibu kota akan memunculkan Jakarta-Jakarta lain dengan permasalahan yang hampir sama di masa yang akan datang. Selain itu, berdasarkan Jurnal Politika volume 11 nomor 1 yang berjudul Menemukan Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara yang saya baca, bahwa banyaknya resiko yang didapat khususnya pada masalah anggaran yang membengkak dan masalah lingkungan serta kepadatan penduduk yang melejit juga menjadi alasan bahwa sebaiknya pemindahan ibu kota negara yang baru ditunda untuk saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Karin. Saudara Mikdad, raise hand, mungkin ada yang ingin disampaikan? Baik, sini mohon maaf penyela. Di sini saya ada sedikit tambahan dari kesimpulan saya, ingin menyempurnakan kesimpulan dari saya. Bahwasanya saya kurang setuju dengan rencana tersebut karena dengan kondisi Indonesia yang sekarang, pemindahan ibu kota ini dirasa kurang tepat karena akan menguras banyak hal. Dan sekarang ini ada banyak hal permasalahan-permasalahan yang lebih penting di negara ini dan seharusnya menjadi prioritas utama terlebih dahulu sebelum rencana pemindahan ibu kota. Apabila ini terrealisasikan, saya berharap mengenai solusi guna meminimalisir dampak negatif dari kebijakan tersebut, yaitu dengan tetap menjaga kelestarian alam atau hutan di Kalimantan. Karena kita tahu Kalimantan sendiri dijuluki sebagai paru-paru dunia, dan tentang memahami konsep IKN dengan bekal civic knowledge, civic skill, civic disposition, diharapkan warga negara mampu berpartisipasi aktif membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Selain itu, kita bisa mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan beradab. Maka ilmu kewarganegaraan adalah salah satu upaya untuk memberikan sarana pedagogi kepada masyarakat agar mereka bisa berguna bagi bangsa dan negara serta lingkungan sekitarnya. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas Saudara Mikdad. Mungkin yang selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan daripada argumen saya kali ini. Saya tegaskan kembali bahwasanya saya setuju terhadap pemindahan ibu kota yang semula di Jakarta pindah ke Kalimantan Timur. Karena mengapa? Jika dilihat dari dampak ekonomi, itu tentu saja sangat mensejahterakan rakyat yang ada di Kalimantan. Kemudian, jika dilihat dari penelitian bahwasanya yang menunjukkan 10 tahun ke depan Jakarta akan tenggelam, itu juga sangat berdampak menurut saya bagi atau bermanfaat bagi pemindahan ibu kota
Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya sangat setuju apabila ibu kota negara dipindahkan, namun bukan untuk sekarang. Itu bisa dilakukan dengan cara bertahap. Dengan itu, ibu kota yang baru mungkin dapat memberikan manfaat lagi bagi warga-warga di sekitar Kalimantan. Jadi pembangunan itu tidak hanya berpusat di Jawa saja, namun pulau-pulau yang lain juga mendapat pemerataan pembangunan. Baik, itu kesimpulan dari saya. Dengan disimpulkannya saya, mungkin FGD ini dapat saya tutup. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila dalam memimpin jalannya FGD ini banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.